Salam, 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 puji Tuhan. Tidak terasa kita kembali memasuki di bulan Mei. Dan kita semuanya bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Kembali saya ingin menyampaikan kabar baik buat kita semuanya di tengah-tengah kondisi zaman yang semakin bergelora. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini dunia sedang membutuhkan Bapa. Siapapun juga kita yang ada di dunia pada saat ini memerlukan Bapa. Karena Bapa kita itu berdaulat penuh atas surga dan bumi. Dia mengatur segala sesuatu, Dia menetapkan segala sesuatu, dan ketetapan Tuhan itu sungguh dahsyat. Dan kita sebagai orang pilihan Allah, tentunya kita juga harus setuju dengan ketetapan Tuhan. Salah satunya ketetapan Tuhan adalah Tuhan menetapkan kita agar kita hidup di dalam damai sejahtera. Dan dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita bisa mengerti bagaimana rencana Tuhan yang begitu luar biasa atas kita semuanya. Bagaimana Tuhan akan merubah kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita di dalam Tuhan ini sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan kita menjadi manusia ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama saya ingin membacakan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagaimana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Nah, ini akan saya sampaikan pada saat ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kita semuanya. Apa sebenarnya rahasia? Bagaimana supaya jiwa kita merasa tenang di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Sementara banyak manusia di muka bumi yang hari-hari ini merasa gelisah, takut, khawatir, cemas. Jiwanya tidak tenang karena berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya ingin menyampaikan rahasia itu, bahwa rahasianya adalah kita berada di dalam kekuasaan Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan undangan kepada setiap kita. Marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam konteks ini, sebenarnya Tuhan Yesus bukan berbicara kepada kaum marginal. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu sedang berbicara kepada ahli Taurat. Orang-orang terkemuka pada waktu itu. Tuhan Yesus mengajak mereka, mengundang mereka. Bagaimana mungkin orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki orang-orang intelektual, orang-orang yang terkemuka pada waktu itu, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku setiap engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengetahui bagaimana kehidupan manusia pada saat ini. Bahwa setiap kita memerlukan jiwa yang tenang, jiwa yang aman.
Dan Bapak Ibu kalau membaca firman Tuhan, dalam setiap firman Tuhan selalu diakhiri, kiranya damai sejahtera Allah turun atas kita semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kita semuanya, menguasai kehidupan kita semuanya. Demikian juga setiap saudara yang duduk di gereja pulang, pasti hamba Tuhan akan mengatakan, kiranya berkat damai sejahtera Allah itu akan turun atas kita semuanya, menyertai kita semuanya. Karena memang kita memerlukan jiwa yang tenang, memerlukan suasana hidup yang damai dan sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berbicara bagaimana kita bisa mendapatkan jiwa yang tenang itu. Yaitu kita akan masuk di dalam kasih Bapa. Kasih akan merubah kehidupan kita. Kasih akan melepaskan kita dari segala keterikatan. Kasih akan membebaskan kita dari segala bentuk belenggu dosa. Kasih Bapa itu yang bisa mentransformasi kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi tenang. Jiwa kita menjadi aman. Sentosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Bapa yang begitu dahsyat itu. Yang membebaskan kita dari kemarahan. Dari sifat-sifat hidup yang lama. Dari manusia yang lama. Begitu kita berada di dalam kasih Bapa itu. Hidup kita akan ditransformasi dan dipenuhi oleh kasih Bapa itu. Dalam seluruh segi kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dia sempat menyinggung mengenai hal ini. Saya ingin membacakan di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 30. Tuhan Yesus sedang mengajar dan berbicara kepada ahli Taurat pada waktu itu. Dia mengatakan, dia berfirman, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang berada hidup di tengah-tengah masa di mana kita berada di dalam kasih Bapa. Sehingga kita harus boleh menyadari bahwa hidup kita ini yang pertama dan terutama adalah kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, kita upayakan harus berdasarkan kasih. Dilandasi oleh karena kasih kita mengasihi Bapa. Bapa sudah mengasihi kita. Bapa sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dari ikatan dosa. Dengan jalan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dikorbankan di atas kayu salib. Untuk menebus kita semuanya. Sehingga kita dilepaskan dari kuasa dosa. Dan diganti dengan kasih Bapa. Kasih Bapa ini yang merubah kehidupan kita. Sehingga Tuhan berfirman. Agar yang terutama dalam kehidupan kita adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan hukum yang kedua. Yaitu supaya kita mengasihi sesama kita. Seperti diri kita sendiri. Ini merupakan dua hal yang sangat penting yang harus kita ingat. Kita sadari bahwa hidup kita sekarang sudah dirubahkan oleh Tuhan. Dan didasari oleh kasih. Yang pertama kita menerima kasih dari Bapa. Kemudian kasih itu menguasai hidup kita. Dan pada akhirnya kasih itu kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sekalipun orang-orang di sekitar saudara mungkin menyakitkan. Tetapi saya ingin mengatakan kita sudah dikasih oleh Bapa. Dan kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita.
Dan saya berharap setiap kita semuanya mendengar acara ini, kita semuanya sudah mengalami suatu perubahan bahwa hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan. Dan hidup kita didasari oleh kasih ilahi. Sehingga kita akan mampu untuk mengasihi yang lainnya. Kita tidak seperti manusia lama yang dikuasai dengan satu kemarahan yang membara. Tetapi waktu kita menerima kasih Bapa itu, kemarahan itu akan disiram oleh kasih. Yang pada akhirnya kemarahan itu juga akan reda dalam hidup kita. Dan kita diganti kasih oleh Tuhan. Saya berharap kita semuanya sudah betul-betul mengalami transformasi melalui kasih Bapa ini. Sehingga seluruh eksistensi kita, hidup kita ini betul-betul dikuasai oleh kasih ilahi itu. Jikalau ada mungkin dalam hidup saudara, di masa lampau pernah disakiti oleh orang lain, diperlakukan tidak baik oleh orang lain, diperlakukan tidak adil oleh orang lain, dan itu membuat jiwamu merasa tergoncang sampai saat ini, sampai engkau mengalami hidup di bawah traumatis. Saya ingin mengatakan pada saat ini, engkau sudah dikasih oleh Bapa. Kasih Bapa itu akan mentransformasi kehidupanmu. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kendali kemarahan itu. Kita semuanya akan dibebaskan oleh kasih itu. Rasul Paulus sempat menyinggung segala sesuatu dia bisa kerjakan dalam pelayanan, dalam segala sesuatu bisa dikerjakan. Bisa ia lakukan. Tetapi kalau tidak didasari dengan kasih, itu hanya seperti gong yang begitu dibunyikan, kemudian berlalu begitu saja. Tuhan Yesus menegur keras jemaat yang ada di kitab Wahyu. Bagaimana jemaat kehilangan kasih yang mula-mula, yang pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Kita harus tetap tinggal di dalam kasih itu. Baik itu kasih yang secara hukum maupun kasih yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Orang yang hidup di dalam kasih akan menikmati ketenangan di dalam jiwa kita. Jiwa kita akan merasa tenang. Jiwa kita akan merasa aman. Kita akan merasa sentosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jiwa kita akan merasa tenang. Karena kita mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Dan Tuhan menaruh itu, yaitu kasih itu di dalam diri kita. Allah kita itu kasih adanya. Dan kita sebagai manusia ciptaan baru, kita juga diberi, yaitu kasih ilahi itu. Sehingga kita dipadukan dengan kasih Bapa. Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, yang kita tidak bisa mengampuni, maka Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi. Sehingga kita boleh merespon segala sesuatu itu dengan benar. Sehingga kita tidak pernah merasa marah, emosi, dan sebagainya. Tetapi kita boleh menyikapi segala sesuatu itu dengan penuh kasih. Sehingga jiwa kita tetap tenang. Jiwa kita tetap tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah undangan Tuhan Yesus ini kita terima dengan baik. Undangan Tuhan Yesus ini kita akan respon dan kita akan menerima kasih daripada Bapa itu. Sehingga kita akan mengalami satu perubahan yang sungguh luar biasa. Yaitu kita hidup yang didasari, dipenuhi, didorong oleh kasih ilahi. Sehingga kita akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya.
Kita dilepaskan dari sakit penyakit. Kita dilepaskan dari rasa kemarahan. Kita dilepaskan dari dorongan emosi yang meluap-luap. Tetapi kita bersemangat untuk mengasihi Tuhan dan untuk mengasihi orang lain. Kiranya Tuhan akan menolong kita semuanya. Dan biarlah di sepanjang bulan Mei ini dan sampai seterusnya kita akan dipenuhi oleh kasih Bapa yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.